Halo, saya Andri Syahrizal, CEO Retail Team Indonesia. Kita bicara tentang kenapa orang takut memulai usaha. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya jawabannya sangat simpel sekali. Orang kenapa takut memulai usaha itu karena takut rugi dan gagal. Ya, betul. Karena dia sudah membayangkan kalau nanti saya punya usaha, nanti saya rugi, terus gagal, terus akan seperti apa dan mau ngapain. Nah, hal inilah yang menggelayuti semua orang yang merasa khawatir, cemas untuk memulai usaha. Terus berikutnya, mungkin selain jawaban yang simpel dan sederhana ini, ada juga orang yang ingin memulai usaha, tetapi dia tidak tahu dari mana memulainya. Kemudian usaha apa yang cocok untuk dia. Nah, ini penting kan? Sebenarnya jawabannya juga sangat simpel dan sederhana. Usaha apa yang harus dia jalankan? Yang pertama, bisa saja dia melakukan riset kecil-kecilan, kira-kira apa ya yang hari ini tren, kira-kira apa yang dicari orang, ya. Karena kan kita menjual sesuatu kan, lagi tren apa, kemudian apa kira-kira yang dicari orang saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisanya apa. Nah, dia bisanya apa, passionnya apa. Nah, kemudian dari passion dan kebisaannya ini, dia mencoba riset juga, kira-kira kebisaan saya ini dicari orang apa tidak. Misalkan pintar masak, handicraft, kemudian jasa, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu cara bagaimana memulai sebuah usaha, ya. Nah, berikutnya kan Anda bisa belajar dari banyak orang yang sudah berpengalaman dalam berusaha. Jadi, kalau saya setuju dengan Profesor Dr. sama Felix ya, Felix yang ada di TikTok yang lagi tren itu. Sebaiknya Anda minta advice kepada orang yang sudah memulai usaha, yang punya usaha, bukan kepada orang yang belum memiliki usaha. Misalkan, contohnya, Anda minta nasihat kepada orang yang nggak punya usaha, mungkin dia punya gelar, atau dia konsultan tertentu, tapi dia sendiri tidak pernah memulai usaha. Ya, tapi kalau dia sebagai konsultan, berarti usahanya konsultan jasa. Ya, berarti konsultan jasanya ini jasa apa? Kalau dia jasa keuangan, Anda minta advice itu salah. Nah, tapi kalau seandainya dia konsultan UMKM, ya, kemudian dia banyak mendampingi orang dan banyak insight yang diberikan, itu bisa Anda jadikan sebagai pertimbangan, ya, pertimbangan-pertimbangan. Nah, guys, saya sebagai orang yang pernah memulai usaha dari semenjak mahasiswa, kemudian setelah selesai kuliah dan saya bekerja dan memiliki usaha sampai hari ini sudah 14 tahun saya pengalaman dalam bisnis usaha. Sebenarnya tidak usah takut Anda rugi dan gagal. Yang namanya usaha ya pasti ada rugi, pasti ada untungnya. Tetapi jika Anda fokus selalu di bidang bisnis itu dan Anda pegang itu bisnisnya, saya kok merasa tidak memiliki keyakinan kegagalan itu akan bisa bertumbuh, berproses menjadi keberhasilan lagi. Ya, namanya bisnis, saya merasa bukan gini ya. Bisnis itu gagal itu kapan dikatakan gagal ya? Ketika bisnisnya habis, Anda nggak mau lagi. Tetapi ketika Anda gagal dalam satu bisnis, kemudian memulai bisnis yang lain, atau bisnis yang sama, gagal, kemudian bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, itu belum gagal. Ya kan? Karena namanya berproses. Setiap bisnis sama saja. Anda bisa saksikan hari ini ya. Kayak Sritek tuh, perusahaan besar ya kan. Nah, sekarang Sritek aja perusahaan yang besar yang nilainya triliunan rupiah itu juga bisa bermasalah. Bahkan sekarang dipilotkan ya. Itu perusahaan besar. Nah, apalagi dan mestinya kalau kita perusahaan-perusahaan kecil itu kita mestinya memiliki fleksibilitas yang tinggi ya. Jadi kalau seandainya kita berusahanya itu hari ini misalkan beli barang cepat, bergerakannya cepat, kemudian gagal di sini bikin yang ini, gagal di sini bikin yang ini, gagal di sini bikin yang ini gitu. Sangat cepat sekali. Nah, jadi menurut saya bagi orang yang memiliki usaha, usahanya dipegang sendiri,
tidak diserahkan kepada orang lain, itu kok 99% itu pasti berhasil. Ya, 1%-nya urusan Allah yang Maha Kuasa. Nah, karena apa? Kuncinya Anda selalu belajar, berubah, belajar, berubah. Kecuali Anda stagnan, ya kan? Udah zaman sekarang misalnya online, Anda biasa aja. Ada pelayanannya harus bagus, Anda biasa aja. Produknya harus diupdate, Anda biasa aja. Stagnan aja, stagnan ya gagah. Kan? Anda harus melakukan perubahan-perubahan, banyak belajar, evaluasi. Saya yakin bisnis Anda akan bertahan lama. Gitu guys, saya Adri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia.